Shalom semuanya. Jadi, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang bagaimana gereja Kristen dalam menyikapi fenomena tato. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kristo Bridar Managara Manurung dengan NIM 25142. Saya Pankanadya Putri Salai dengan NIM 1062. Saya Irwan Listumorang dengan NIM akhir 1095. Saya Rosis Mengunsong dengan NIM akhir 1048. Saya Gideon Diatama dengan NIM 25139. Jadi, Selamat menyaksikan. Fenomena tato semakin marak di era modern, terutama di kalangan orang Kristen. Banyak yang menganggap tato sebagai bentuk seni dan ekspresi diri, namun hal ini menimbulkan perdebatan mengenai pandangan iman terhadap tubuh manusia. Kelompok kami memilih topik ini karena ingin menegaskan kembali pandangan Alkitab bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus, seperti diucapkan dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, yang harus dijaga kekudusannya. Pembahasan ini penting agar umat Kristen memahami bahwa kebebasan berekspresi tidak mengabaikan prinsip kekudusan tubuh yang dipersembahkan untuk memuliakan Allah. Tato adalah seni modifikasi tubuh permanen atau semi permanen yang melibatkan penyuntikan tinta ke dalam lapisan kulit atau dermis menggunakan jarum untuk menciptakan desain, gambar, ataupun tulisan. Praktik ini telah ada di berbagai budaya untuk tujuan dekoratif, simbol ritual, atau penanda identitas dan status, yang kini juga populer sebagai bentuk ekspresi diri di masyarakat modern. Alasan seseorang menggunakan tato. Banyak orang menato tubuhnya sebagai bentuk jati diri, gaya hidup, atau simbol keindahan seni. Sebagian melakukan karena pengaruh budaya modern atau media sosial yang menjadikan tato tampak keren dan bebas. Ada juga yang menjadikannya simbol kenangan terhadap seseorang atau peristiwa tertentu. Bahkan beberapa orang menato simbol rohani seperti salib ataupun ayat Alkitab sebagai bentuk ekspresi iman. Namun menurut iman Kristen, identitas sejati bukan berasal dari tato, melainkan status sebagai anak Allah. Dalam Galatia 3 ayat 26-27, tubuh yang kudus tidak seharusnya dijadikan media tren dunia, sebab keindahan sejati terletak pada hati yang diperbarui oleh Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 7 dan Roma 12 ayat 2. Sebagian orang Kristen berpandangan pro terhadap tato dengan alasan kebebasan berekspresi, Roma 14 ayat 23, simbol iman pribadi atau bagian dari konteks budaya tertentu seperti tato salib pada gereja Koptik. Namun, pandangan kontra menegaskan bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus, 1 Korintus 6 ayat 19-20 yang harus dijaga kekudusannya. Imamat 19 ayat 28 melarang pembuatan tanda pada tubuh, dan Roma 12 ayat 1 menekankan tubuh sebagai persembahan hidup bagi Allah. Karena itu, gereja tradisional tetap menolak praktik tato sebagai bentuk penghormatan terhadap kekudusan tubuh. Tubuh sebagai bait Roh Kudus. Rasul Paulus menegaskan dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Ayat ini menegaskan tiga hal utama. Tubuh orang percaya bukan milik pribadi tetapi milik Allah. Tubuh adalah tempat kediaman Roh Kudus. Orang percaya wajib memuliakan Allah melalui tubuh mereka. Dengan demikian, tindakan yang menodai tubuh seperti tato permanen bertentangan dengan identitas tubuh sebagai bait Roh Kudus. larangan Alkitabiah tentang tato. Alkitab dengan tegas melarang pembuatan tanda pada tubuh dalam Imamat 19 ayat 28 yang berbunyi, "Janganlah kamu membuat sayatan pada tubuhmu, karena orang mati atau mencetak tanda apapun pada dirimu. Akulah Tuhan." Ayat ini muncul karena pada zaman itu bangsa-bangsa kafir sering menoreh tubuh mereka untuk menyembah berhala atau sebagai bagian dari ritual kematian. Tuhan ingin bangsa Israel berbeda, hidup kudus dan tidak mengikuti kebiasaan yang menjauhkan mereka darinya. Walaupun hukum dalam Perjanjian Lama banyak yang bersifat seremonial, prinsip moralnya tetap berlaku sampai sekarang. Tubuh orang percaya harus dijaga kudus karena milik Allah. Paulus juga menegaskan dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 bahwa tubuh kita adalah Roh Kudus, dan dalam Roma 12 ayat 1 persembahan hidup yang kudus itu adalah tubuh kita. Sebabnya gereja menilai tato sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan panggilan iman, karena tubuh bukanlah tempat untuk mengikuti tren dunia tapi untuk memuliakan Allah. Argumen teologis penolakan tato.
Tubuh orang percaya disebut sebagai bait Roh Kudus, 1 Korintus 6 ayat 19-20, yang harus dijaga dalam kekudusan. Karena itu tindakan menato tubuh dianggap tidak menghormati Allah yang berdiam dalam diri kita. Imamat 19 ayat 28 juga melarang perbuatan tanda pada tubuh, dan meskipun konteksnya berbeda dengan zaman sekarang, gereja menafsirkan larangan itu sebagai prinsip moral yang tetap berlaku agar umat Allah tidak menyerupai dunia. Selain itu, Paulus mengingatkan supaya kebebasan orang percaya tidak menjadi batu sandungan bagi sesama dari 1 Korintus 8 ayat 19-13. Dalam sejarahnya, bahwa Bapak Gereja menegaskan bahwa tubuh harus dihormati karena merupakan karya ciptaan Allah, bukan media ekspresi diri. Buku Concord juga mengajarkan bahwa tradisi yang bertentangan dengan firman Allah harus ditolak. Maka secara teologis, gereja menegaskan bahwa tato adalah bentuk kompromi dengan dunia yang mengalahi kekudusan tubuh dan tidak sejalan dengan iman Kristen. Jadi kesimpulan pada pembahasan kali ini, tubuh orang percaya adalah bait Roh Kudus, yaitu dalam 1 Korintus 6 ayat 19 ayat 20 yang harus dipersembahkan hanya untuk kemuliaan Allah, Roma 12 ayat 1. Alkitab khususnya Imamat 19 ayat 28 menegaskan larangan bahwa tanda pada tubuh, sebuah prinsip moral yang tetap berlaku hingga saat ini. Tradisi gereja dan pengakuan iman seperti buku Concord meneguhkan bahwa tubuh harus dijaga dalam kekudusan dan tidak boleh dicemari dengan praktik budaya dunia seperti tato. Karena itu, posisi teologis gereja jelas, tato ditolak sebagai praktik yang bertentangan dengan firman Allah. Namun, gereja tetap dipanggil untuk menuntun jemaat dengan kasih agar mereka memahami identitas tubuh sebagai milik Allah dan hidup dalam pengudusan. Sekian, terima kasih. Sekian pembahasan kami dari kelompok 6. Kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.